Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channelnya AA Yusuf SA, channel yang mengajak kita selalu sadar Allah setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah, sore kali ini saya bertemu lagi dengan Bang Opang. Nah, ini Bang Opang yang punya pasar rebo ini. Asik. Apa kabar Bang Opang? Baik, alhamdulillah. Udah sehat. Udah sehat ya, udah semangat lagi ya. Semangat 45 lagi. Ya, alhamdulillah banyak pembelajaran ya. Iya. Nah, jadi tema kali ini Bang Opang kita akan ngobrol-ngobrol memahami makna berguru kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, jadi kita berguru kepada Allah itu dalam kehidupan Bang Opang. Contoh misalkan kayak kemarin Bang Opang, ya kan? Sakit. Di saat sakit. Iya. Nah, Bang Opang kan berserah tuh ke Allah. Iya. Nah, dari situ Bang Opang banyak pembelajaran tuh. Oh, Allah ngajarin saya sabar. Oh, Allah ngajarin saya ikhlas. Kan gitu di saat sakit. Nah, Kasih itu tunjuk obatnya dah. Nah, Ada apa ini apa. nah itu di saat ente berserah ada petunjuk-petunjuknya kan. Ada jawaban. Ada jawaban, sehingga begitu ente lakukan dan disembuhkan kan gitu ya. Nah, ini yang disebut berguru ke Allah itu seperti itu Bang Opang. Jadi pakai kesadaran. Jadi nggak pakai pikir. Kalau dipikir bingung. Ya kan? Tapi pakai kesadaran, sadari Allahnya, kita berserah ke Allah, kita mohon bimbingan Allah. Di situ ada jawaban-jawabannya. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Yang tanpa kita duga-duga tapi kita sadar, kita jalankan perintahnya, selesai kan gitu. Nah, jadi berguru ke Allah itu bukan berarti berguru sama kayak kepada manusia depan-depan begini, bukan. Tapi dalam kesadaran jiwanya itu. Makanya syarat pertama kita bisa berguru ke Allah itu ya harus sadar Allah dulu, jiwanya harus sadar dulu. Nah, kalau jiwanya sudah sadar Allah, maka di situ kan akan selalu berkomunikasi, selalu bergantung, apapun keadaannya. Sesulit apapun benar. Nah, iya. Ya Allah gimana nih? Nah, Ya kan. itu di saat saya pun pernah Bang Opang berguru ke Allah itu, saya bertanya begini kepada Allah, ya Allah, pahamkan aku makna bersyukur kepadamu apapun keadaannya. Nah, langsung dikasih pelajarannya. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, rumah rubuh. Wah, wah. Alhamdulillah. Karena dalam kesadaran itu kita bersyukur. Itu sadar kalau orang sadar, kalau orang nggak sadar sialan nih. Orang nggak ada hujan pakai rubuh kan begitu. Nah, gitu. Nah, dengan kesadaran itu saya bersyukur, lalu di situ saya bertanya kepada Allah. Ya kan? Apa yang harus aku lakukan ya Allah ini? Keadaan gak ada duit saya, rumah rubuh, sehari lagi mau lebaran. Nah, dengan kesadaran kita berkomunikasi, ada jawaban. Diperintah ini untuk moto, ya saya ikutin aja, foto, suruh share ke grup, saya share ke grup. Tiba-tiba di grup itu ada yang nyaut itu, Bang, rumah siapa rubuh? Alhamdulillah rumah aneh. Tiba-tiba dia digerakkan hatinya oleh Allah. Bang, minta nomor rekening bang. Buat apa? Udah, jangan dilihat nilainya katanya. Ini dari rezeki dari Allah. Dari situ saya nyaksiin tuh, duit masuk sendiri ke rekening, tang ting tung gitu. Dapat 6 juta. Nah, di situ baru kita dipahamkan pembelajarannya. Oh, di saat keadaan apapun bersyukur kepada Allah. Walaupun keadaan sulit, ternyata ada kemudahan. Nah, disitulah dipahamkan Allah memberikan kesulitan disertai kemudahan. Nah, sehingga kita kan yakin karena apa? Ngalamin. Dan kita rasakan sendiri. Nah, itulah di saat kesadarannya tetap lurus ke Allah, kita akan paham gitu. Nah, kalau seperti kita nih orang awam nih ya kan. Iya. Kita kan pengen perlu bimbingan dari Allah. Nggak mungkin kan Allah itu berwujud. Iya. Ya kan Allah, saya minta bimbinganmu. Kan nggak mungkin seperti itu. Cara memintanya seperti apa? Nah, itu makanya dengan kesadaran. Nah, mengaktifkan kesadaran ini banyak metodenya. Ada yang dengan sholawat, ada yang dengan puasa,
ada yang dengan zikir. Itu setiap hari kita zikir. Nah, iya. Zikir. Lantar kalau balik lagi ya kan, orang awam berpikir kan kita wah zikir nih ya kan, setiap ini gua nyari duitnya kayak gimana. Nah itu zikirnya di apa dalam tergila, enggak atau gimana kan? Ya itu kan gini, makanya tujuannya apa? Allah. Nah. Kalau udah tujuan Allah dijamin enggak aman sebenarnya. Nah zikirnya itu dalam perilaku, dalam perbuatan, dan zikirnya dalam hati, bukan duduk diam aja di rumah ya, enggak gitu. Misalkan Bang Opang buka toko, tetap hatinya ya Allah, atau Allah di dalam hatinya itu. Nah itu untuk mengaktifasi kesadaran. Nah kalau Bang Opang udah terbiasa hatinya berzikir, maka kesadaran jiwanya akan diaktifkan oleh Allah. Nah kalau sudah aktif kesadaran jiwanya, otomatis nggak dizikir lagi, nggak dizikir sebutan lagi, tapi dizikirnya dalam perbuatan, memahami gitu. Contoh kayak gini. Nah, di saat kesadaran Bang Opang itu menyadari Allah, melayani anak ini ya akan jadi ibadah. Iya, ini kayak gini bisa jajan. Nah, kita jajan. Nah, itu. Lagi dah. Itu, tapi dalam kesadaran. Kalau menafkahi anak istri karena Allah itu jadi ibadah. Tapi kalau nggak pakai kesadaran, sebagai ego, sebagai suami atau sebagai bapak, kesel kan? Kesel, duit jajan mulu nih anak nih. Nggak ada duit, jajan mulu lagi. Itu. Pusing ini kepala. Tapi kalau dengan kesadaran ke Allah, insya Allah segala apapun yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Iya. Nah, berguru kepada Allah itu bukan berarti kita adep-adepan kayak tadi yang Bang Opang bilang, tapi memahami kejadian-kejadian yang dialami Allah sedang ngajarin apa. Yang kemarin Bang Opang hadapin itu, tiba-tiba badan lemes semua, sakit, 3 hari enggak jualan, tapi di saat berserah ke Allah, kok penjualan malah ningkat. Nah gitu kan. Nah di situ kan sebenarnya Bang Opang sedang diajarin Allah. Pang, ente kalau berserah kepadaku akan aku cukupi, kan gitu istilahnya, bahasanya. Cuman kan kita nggak paham, nggak ngerti. Nah makanya kalau kita pakai kesadaran itu akan paham. Kita sadari ini maksudnya Allah ngapain nih, ngajarin apa nih. Oh ternyata dengan berserah ini adanya kemudahan tadi. Kita sakit, tapi penjualan malah ningkat. Nah itu dia. Nah kan gitu. Nah terus di saat kita sakit tetap berserah, ada petunjuk-petunjuk, akhirnya dilakukan, sembuh. Nah tapi kesadarannya kan meyakini yang menyembuhkan Allah. Iya, tanpa perlu harus ke dokter. Kemana Allah bilang berserah aja, minum air putih yang banyak. Udah itu dengan tanpa kesadaran kita minum. Besoknya wah kok enak badannya, bukan karena obat atau apa, ya karena kesuruhan Allah itu kasih jawabannya seperti itu. Nah itu di saat memang ada jawaban dari Allah atau perintah dari Allah ya kita lakukan. Nah itu yang disebut berguru kepada Allah dalam kehidupan. Kita baca semua kejadian yang nih di saat ngadepin ini sebenarnya Allah ngajarin apa nih. Nah itu yang disebut berguru. Balik lagi kayak sekarang nih, kita dikasih kesehatan, wah toko sepi, apa kita bisa seperti kemarin bersabar atau apa ya. Udah ngambilnya sekarang logikanya ya udahlah, berserah aja udah. Nah, yang penting benar, yang penting berzikir aja di dalam hati ada Allah gitu ya. Nah itu di saat kesadarannya selalu bersama Allah dalam keadaan apapun, hidup kita akan tenang. Betul. Contoh lagi, saya pernah ngalamin di saat berguru kepada Allah itu, minta bimbingan Allah, ya Allah pahamkan aku makna ikhlas yang sesungguhnya seperti apa ya Allah. Langsung dikasih, tiba-tiba pasien stroke. Nah itu dia. Nah, berak di celana, belepetan kemana-mana ya kan. Iya. Nah, pas begitu kita datang, kan perang tuh di dalam tuh kan. Ini bukan tugas gua. Nah, ya kan gitu. Betul. Nah, di saat kesadarannya itu timbul, itu ada teguran. Tadi kamu minta apa? Ikhlas ya Allah, lakukan karena aku, kata Allah. Oh ternyata ini Allah lagi ngajarin tentang ikhlas yang sebenar-benarnya. Berat diri kita, tapi di saat dilakukan karena Allah enggak ikhlas. Mungkin kalau
kalau ikhlas itu kayaknya sulit, mungkin bahasanya tulus. Nah, Ya, itu sebenarnya kan gitu. Dalam ketulusan dan keikhlasan lillah itu tadi diajarkan kan. Ya kalau menurut akal pikir kita kan, ngapain Nah, itu dia. ngurusin kotoran orang kan gitu. Nah, itu dia. Bukan saudara, bukan orang tua kan gitu. Nah. Tapi di saat kesadaran akhir tadi, kamu minta diajarin apa tadi? Ikhlas. Tentang ikhlas. Ya Allah, ya sudah lakukan karena aku, kata Allah. Ternyata ikhlas itu di saat kita berat untuk melakukan, tapi kita lakukan karena Allah, disitulah ikhlas yang sesungguhnya. Ya kan gitu. Bukan ikhlas-ikhlas yang diomongin di mulut. Nah, iya, Ikhlas. ikhlas. Dulu gua ikhlas tapi bilang dah. Tapi di dalam hati masih gerutu kan. Iya, bro, sialan ya. Kalau tahu kayak gitu gua kan saya dah. Nah, itu. Iya, apalagi kalau cepet. Waduh. Cepet udah kemana-mana dah, apalagi bini dah. Waduh, duit gua kemana nih? Mana? Gue di Maya kemarin. Cuma bilang gitu doang. Ya itu alhamdulillah ya Bang Opang, selama ini udah dapat banyak pembelajaran, perubahan dalam kehidupan, merubah mindset pikiran yang tadinya bergantung kepada selain Allah, sekarang bergantung kepada Allah. Iya, bergantung ke duniawi selama ini. Ya, Sekarang itu. bergantung udah yang di atas udah. Mau rame mau sepi udah jalanin aja karena Allah udah. Bukan karena duit, karena Allah. Nah, itu benar. Kalau misalkan usaha kita sepi karena Allah, nanti kemudahan-kemudahannya akan diberikan. Karena Allah itu memberikan kesulitan itu disertai kemudahan. Nah, itu ada ayat Qur'annya, cuman saya nggak hafal. Kalau nggak salah ya itu tadi, dalam artinya itu begitu. Allah memberikan kesulitan disertai kemudahan. Iya. Nah, itu kalau kita sadari, pakai kesadaran, kita akan membaca rahasia-rahasianya di situ. Makanya membaca tanpa ada tulisannya itu dengan kesadaran. Kita amati dulu kan. Gaib apa kesadaran gaib. Nah, gaib. Ya kan? Kalau pakai kesadaran itu kita bisa baca. Nggak ada tulisannya tapi kita bisa baca nih maksud tujuannya apa nih. Kan gitu. Kenapa nih Allah ini selalu mempertemukan saya dengan Bang Opang? Nah, ini kan harus saya baca. Oh, ternyata Bang Opang ini dijadikan sahabat, teman untuk sama-sama lurus ke Allah kan gitu. Iya. Jadi disitulah hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah ngirim saya ke sini? Oh, ternyata Bang Opang selama ini pun minta petunjuk ke Allah, Ya, minta bimbingan. minta bimbingan ke Allah. Nah, dikirim memang melalui makhluk, terserah. Ya kan? Yang penting kita mintanya ke Allah, terserah. Allah itu nanti ngasihnya mau melalui siapa aja terserah. Tapi kita sadar, oh ini jawaban dari Allah. Oh ini jawaban permintaan yang kemarin. Oh ini bukti keberserahan saya. Di saat saya berserah, ternyata memang dibimbing. Ternyata memang dipahamkan. Selama ini kan kita keyakinannya di makhluk, kan di Allahnya. Iya. Ya kan? Menjalanin usaha nggak ikhlas. Nah, itu. Gerutu. Iya benar. Berpikir ke duniawi aja. Nah itu di saat jenengan sekarang udah ikhlas karena Allah, lillah karena Allah, apapun keadaannya akan tenang, akan nyaman. Dan pasti, sepasti-pastinya ini, namanya pasti itu nggak mungkin meleset. Iya. Ya kan? Itu janji Allah. Iya, padahal Allah udah menjaminkan semua Nah, rezeki itu. sakit ya benar. Di saat kita selalu tetap sadar, bersyukur kepada Allah apapun keadaannya, oh, itu jaminan-jaminan itu yang dari tanpa diduga-duga itu akan datang. Ya kan? Iya betul. Istilahnya ya caranya ya terserah Allah, nggak usah ngikut mikirin caranya. Iya udah jalanin Nah, aja. iya, jalanin aja semampu apapun yang kita lakukan, tapi kita niatkan dalam hati melakukannya karena Allah. Buka toko ya bismillah karenamu ya Allah, menjalankan perintahmu ya Allah, ya kan? Ngelayanin pelayan ya sama itu, niatkan. Bukan karena duit. Otomatis kalau kita lakukan duit itu pasti ada gitu, datang. Kalau kita melayani pelanggan dengan baik, dengan santun, ya kan, dengan senyum, pikirannya tenang, itu kan itu energi positifnya akan menyebar. Istilahnya itu yang disebut apa? Ilmu tarik menarik.
kalau di dalam diri Bang Opang itu udah tenang, positif, itu diterima sama orang lain pun positif. Akhirnya orang tuh nyaman, beli pulsanya di situ aja, orangnya baik. Kan gitu. Layanannya enak kan gitu. Walaupun hanya sepele nanya, mau yang seperti apa, mau ini kan kita dengan senyum melayaninya, dengan penuh keberserahan. Nah, itu. Sekarang gue tanya lagi nih, kita kan orang manusia biasa ya, Iya. tentang sholat. Sholat itu kita kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak. Sedang kita pengen dibimbing sama Allah, apa Allah itu akan mendengar, ya kan Allah itu akan mengampuni makhluknya. Allah akan bertanya begini kan, lu meminta, sedangkan lu nggak dikerjakan sholat lu. Nah kita kan masih bertanya tuh, apakah ini? Nah, itu kan menurut akal pikir kita. Nah, Sebetulnya di saat Allah itu akan memberi tidak terpengaruh dengan apapun. Kan itu. iya hati Nah, kita nggak ingin sholat, ya kan belum siap untuk sholat, tapi dipaksakan apakah itu akan diterima atau enggaknya kita nggak tahu. nah di sini makanya kita harus belajar. Di saat mau sholatnya harus lillah karena Allah, Nah. kesadarannya karena Allah. Nah, Kalau pun memang bisa terpaksa gitu, awal-awal terpaksa. Bukan karena Allah, ini karena terpaksa gitu iya, ya. itu karena pengen hadiah, Hadiah karena pengen dimudahkan gitu. Nah, Ya nggak apa-apa. Cuman itu memang harus kita minta kepada Allah, karena yang bisa membolak-balikan hati kita itu Allah. Ya Allah, mudahkan, luluhkan hati ini agar selalu beribadah itu karenamu ya Allah. Minta nggak apa-apa. Cuman dalam prosesnya pasti ngalamin dulu keterpaksaan, gitu kan? Jadi Terus bimbang. keraguan, Gimana nih? ya kan? Aduh, sholat tapi bukan karena Allah, malah dijadikan alasan juga. nah itu dia. Nah, kalau udah dijadikan alasan, akhirnya setan tuh masuk. Sholat tuh bukan karena Allah, sholat tuh bukan karena Allah, kan ngebisikin terus. Nah iya, jadi kemana-mana, ntar gimana lu gimana. Nah, itu iya. makanya memang dalam proses aplikasinya akan menghadapi cobaan-cobaan seperti itu, Bang Opang. Saya pun sama. Di saat saya giat ibadah karena Allah, tiba-tiba males lagi. Nah itu dia tuh Nah. males yang susah ini. Ya kan? Nah, itu akan kita, itu pun di situ akan dapat pelajaran dari Allah. Jadi kita kenal yang bikin ngajak kita males nih siapa. Nah, kalau udah kenal kita berlindung ke Allah. Oh, Nah, gitu kan? Nih pas begitu kita males nih, wah ini yang bisikin setan nih. Kita berlindung pada Allah. balik lagi. Nah, itu Lagi. kesadarannya ke Allah lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan ini yang ngajak saya males ini ya Allah. Tolong mampukan ya Allah untuk beribadah kepadamu, sholat kepadamu ya Allah. Nah, di situ di saat kita sudah sadar, ya bismillah, jalanin aja. Lillah karena Allah. Masalah diterima nggak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita jalankan apa yang diperintahkan dengan niat kita memang karena Allah. Walaupun pikiran kita masih belum bisa diem Nah nih, iya nggak bisa kosong lah. nggak bisa kasarnya. kosong. Memang pikiran ini diberi tugas untuk berpikir. Nah, kalau kita nggak serahkan kepada Allah, jadi ngaco mulu. Nah, udah kita serahkan akal pikiran kita, tubuh kita serahkan di saat sebelum sholat itu. Pas begitu takbir, lillahi ta'ala Allahu Akbar, udah. Masalah nanti di saat sholatnya ini kepikiran itu ya nggak apa-apa. Karena apa? Kita nggak bisa menghentikan pikiran kita kecuali Allah, ya kan? Nah, kalau udah kita berserah ke Allah, baru di situ disempurnakannya kan oleh Allah. Gitu. Memang dalam aplikasi, dalam proses ngadepin rasa males itu nggak semudah yang kita ceritakan saat ini. Nah, kadang-kadang ya menangan malesnya daripada mau melakukannya. Iya betul. Dengan alasan apa? Dibisikin tuh, lu sholat tuh belum karena Allah, nggak usah lah Bang. Ya kan? Ada yang bisikin tuh di telinga tuh, atau enggak di dalam hati, atau enggak di dalam pikiran tuh. Pang, lu nggak usah sholat Pang, sholat lu belum karena Allah. Nah, ya kan? Pasti ada. Ya kan? Akhirnya jiwanya ragu tuh. Iya ya, ngapain gua sholat kalau belum karena Allah? Nah, dijadiin alasan. Gitu. Nah, tapi kalau kita udah tahu siapa yang berbisik itu, ya kita berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan ini.
untuk beribadah kepadamu. Ya udah, kalau udah begitu udah jalanin semampu-mampunya kita, sebisa-bisanya kita nggak usah mikir diterima enggak, yang penting lakukan dulu perintahnya. Ibaratnya kita gini lah, Bang Opang kerja sama bos, ya kan, dikasih tugas-tugas nih, tugas nih yang harus dikerjakan. Nah terus kira-kira kalau nggak dikerjakan, kira-kira dibayar nggak tuh sama bos? Dibayar. Tapi kalau dikerjakan, Dibayar. nah walaupun ngerjainnya sambil malesan tapi dikerjakan gitu, Iya, betul. tetap dibayar nggak? Bayar. Nah tapi kan tidak semaksimal, Nah, betul. kan gitu. Pasti kan bosnya nih, ini perumpamaannya saja ya, bosnya kan mengoreksi ini hasil kerjaan si Opang gimana. Oh ini bagus nih, oh ini agak kayaknya nih lagi malesan dia nih. Nah itu akan ditegur, besok Bang gini diingetin. Nah ibaratnya kan seperti itu. Nah kita pun memang gak ada upaya, jangankan untuk sholat khusyuk, ya kan. Makanya sebelum sholat kita berserah dulu, kita sadar Allah dulu, terus berserah ke Allah agar dibimbing dalam sholat. Masalah diterima nggak terima kita kembalikan ke Allah. Yang penting kita lakukan aja, minimal kan gitu, sudah melakukannya karena Allah. Masalah nanti ngadepin gimana ya kita berserah aja gitu. Kalau memang mau kita berubah karena Allah, lakukan karena Allah Dengan niat ya. dengan niat dan praktek langsung gitu. Kalau kita cuman hanya dipahamin di ini tapi nggak dipraktekkan ya percuma. Cuma bohong, nggak diterapkan lagi. Nah itu, sekarang Bang Opang udah tahu ilmunya nih tapi nggak dipakai, ya percuma kan, hanya sekedar keilmuan aja, nggak ada kemanfaatannya. Tapi begitu dipraktekkan baru ada manfaat. Efek-efeknya ada ya. Ada. Nah jadi berguru kepada Allah itu bukan berarti kita nggak perlu guru mursyid atau nggak perlu ustadz, nggak perlu guru manusia, bukan ya, jangan sampai salah paham. Iya betul. Jadi berguru ke Allah itu dalam kehidupan, Iya, iya. selalu bergantung kepada Allah, minta bimbingan Allah. Nah itu, Ya, paham. paham ya? Iya, iya. Jadi intinya begitu, bagi teman-teman dimanapun berada yang memang diproses dalam belajar sadar Allah, kita akan merasa kesulitan, kita akan merasa susah kalau kita nggak berserah ke Allah. Kalau sudah berserah, insya Allah walaupun susah nanti dimudahkan oleh Allah. Paham ya? Paham. Nah jadi itu aja, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.